Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen SDM 2 yang membahas tentang PHK massal di era startup. Kita baca dulu apa yang menjadi permasalahannya. Yaitu dalam beberapa tahun terakhir, dunia startup mengalami gelombang PHK massal yang signifikan. Lebih dari 150.000 karyawan di sektor teknologi, edtech, dan e-commerce kehilangan pekerjaan secara global antara tahun 2022 hingga 2024. Fenomena ini mengundang pertanyaan besar, apa yang salah dalam manajemen SDM startup? Banyak perusahaan rintisan melakukan rekrutmen agresif tanpa proyeksi realistis. Mereka merekrut besar-besaran dengan keyakinan akan pertumbuhan yang cepat, tanpa perhitungan matang mengenai kebutuhan jangka panjang atau skenario terburuk. Ini diperparah dengan overestimasi terhadap pertumbuhan bisnis, terlalu tergantung pada pendanaan eksternal, dan tidak memiliki perencanaan tenaga kerja yang strategis. Di sisi lain, budaya kerja yang tidak sesuai juga menjadi pemicu. Tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan minimum dukungan HR memperburuk sistem yang sedang terjadi, membuat karyawan mudah mengalami burnout. Selain itu, minimnya keterlibatan HR dalam pengambilan keputusan strategis menyebabkan banyak keputusan bisnis yang abai terhadap kesejahteraan karyawan. Untuk mencegah krisis serupa, perusahaan perlu mengubah pendekatan mereka terhadap manajemen SDM. Dibutuhkan perencanaan SDM berbasis data dan komunikasi transparansi di masa krisis, serta pembangunan budaya kerja yang sehat dan adaptif. HR bukan sekedar fungsi administratif, melainkan mitra strategis dalam membangun keberlanjutan bisnis. Inti dalam narasi tersebut yang pertama, PHK massal startup di tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang kedua, lebih 150.000 karyawan terkena PHK secara global. Ketiga, banyak terjadi di sektor teknologi, edtech, e-commerce. Kesalahan MSDM startup, kesalahan umum. Yang pertama, rekrutmen agresif tanpa proyeksi, perhitungan kebutuhan jangka panjang. Penjelasannya, hiring besar-besaran tanpa perhitungan kebutuhan jangka panjang. Yang kedua, overestimasi pertumbuhan bisnis dan pendanaan masa depan. Penjelasan salah asumsi tentang skala pasar dan pendanaan masa depan. Yang ketiga, tidak punya perencanaan tenaga kerja, yaitu tidak ada skenario krisis atau PHK dalam perencanaan SDM. Yang keempat, budaya kerja yang tidak sustain, minim HR support, yaitu kerja berlebihan, burnout tinggi, dan minim HR support. Yang kelima, minim HR business partnering, yaitu tim HR tidak dilibatkan dalam keputusan strategis perusahaan. Yang keenam, ketergantungan pada investor korban pertama, yaitu ketidakpendanaan mindset SDM jadi korban pertama. Solusi manajemen SDM yang pertama, perencanaan SDM strategis berbasis data. Kedua, pelatihan adaptasi dan upskilling karyawan. Ketiga, transparansi komunikasi saat kritis. Yang keempat, evaluasi ulang strategi rekrutmen dan retensi. Yang kelima, bangun budaya kerja yang sehat dan keberlanjutan. Teori SDM yang relevan dalam studi kasus ini, yang pertama, teori human capital, yaitu menganggap karyawan sebagai aset strategis. PHK massal berarti kehilangan aset utama. Yang kedua, teori resource based view atau RBV,
SDM adalah keunggulan kompetitif startup sering gagal mengelola dan mempertahankan talenta. Yang ketiga, teori strategik HRM. MSDM harus jalan dengan strategi bisnis. Banyak startup tidak mengintegrasikan perencanaan SDM dengan arah bisnis jangka panjang. Yang keempat, teori psikologikal kontrak, yaitu karyawan memiliki harapan tidak tertulis atau keamanan kerja pertumbuhan, PHK massal melanggar kontrak dan merusak kepercayaan. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.